Shalom. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Matius 1 ayat 20. Saya akan membacakannya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Jadi pada hari ini saya akan menyampaikan judul khotbah saya yang berjudul Peran Roh Kudus dalam Inkarnasi. Inkarnasi adalah suatu doktrin yang sangat penting untuk kita ketahui, karena inkarnasi adalah Allah mengambil rupa sebagai hamba. Inkarnasi berasal dari dua kata, yang pertama dari in, yaitu masuk, dan inkarnasi mengambil daging. Jadi inkarnasi secara harfiah yaitu masuk ke dalam daging. Mengapa perlu belajar tentang inkarnasi? Karena Yesus menjadi manusia, yaitu yang kita sering sebut yaitu inkarnasi. Jadi kita harus memahami secara menyeluruh, kita harus memahami secara tepat apa itu inkarnasi. Dari inkarnasi ini kita akan belajar yang pertama Roh Kudus yang menjadikan Maria mengandung. Yang terdapat dalam Matius 1 ayat 18-20 tadi. Yang 20b, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi jelas bahwa Maria mengandung Yesus itu berasal dari Roh Kudus. Jadi bukan dari suatu hubungan antara pria dan wanita, tetapi Maria mengandung itu tanpa hubungan tersebut. Maria mengandung itu secara menyeluruh, secara utuh, itu dikandung oleh Roh Kudus. Jadi Yesus sendiri tidak mengandung dosa atau tidak memiliki hakikat dosa dalam dirinya, karena kandungan yang di dalam Maria itu, karena ketika ia dikandung itu bukan karena hubungan seseorang pria dan wanita, tetapi karena kerjaan Roh Kudus. Dan Maria itu melahirkan pribadi anak Allah, bukan pribadi manusia saja. Maria melahirkan pribadi anak Allah. Mari kita baca Alkitab kita dalam Lukas 1 ayat 32. Dalam Lukas 1 ayat 32 saya akan membacakannya. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Jadi di dalam Lukas ini yaitu pemberitaan tentang kelahiran Yesus. Ia akan menjadi besar dan anak Allah yang maha tinggi. Jadi sini sudah dijelaskan secara implisit, secara langsung bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Ia akan memerintah dan dikaruniakan tahta Daud, yaitu ia akan memerintah. Jadi Maria setelah ia mengandung Yesus, ia akan melahirkan Yesus, bukan hanya memiliki pribadi manusia, tetapi memiliki pribadi Allah. Karena Yesus ini dari mulanya Allah. Bukan Yesus itu ciptaan, bukan. Yesus adalah Allah. Dahulu, sekarang, dan selamanya Yesus tetap Allah. Walaupun ketika ia juga menjadi manusia, ia tetap Allah. Tetapi ketika ia menjadi manusia, ia ketambahan hakikat, yaitu hakikat manusia. Jadi Yesus memiliki dua hakikat, yaitu hakikat manusia dan hakikat Allah. Dan ia memiliki satu pribadi. Jadi ini juga harus kita ketahui, ini tidak bisa kita salah pandang, tidak bisa kita tafsir bahwa ketika Yesus menjadi manusia, hakikat keilahian Yesus hilang. Tidak, itu adalah pandangan yang salah. Yang benar adalah ketika Yesus berinkarnasi menjadi manusia, ia tetap Allah, tetapi ia bertambah hakikatnya, yaitu hakikat manusia. Di sini kita sudah cukup jelas belajar bahwa inkarnasi itu sangat penting. Dari pembukaan ini saja kita bisa belajar bahwa inkarnasi itu sangat penting. Dan hal yang selanjutnya yang kita bahas dalam inkarnasi itu, Roh Kudus mengandung hakikat manusia dari Kristus sejak dari saat pertama pembuahan dan menjaganya dari polusi dosa. Jadi Roh Kudus mengambil peran atau bekerja dalam inkarnasi Yesus, dalam Maria mengandung Yesus itu supaya apa? Supaya Yesus tetap terjaga, supaya Yesus tetap suci, supaya Yesus tidak memiliki natur dosa, supaya Yesus tidak tercemar oleh polusi dosa. Inilah salah satu pekerjaan Roh Kudus dalam inkarnasi yang sangat penting.
Roh Kudus ingin ketika Yesus lahir, ia tetap suci. Ketika Yesus lahir, ia tetap kudus. Ia mau bahwa Yesus ketika lahir, ia tidak memiliki natur dosa. Mari kita baca Alkitab kita dalam Yohanes 3 ayat 34. Dalam Yohanes 3 ayat 34 demikianlah firman Allah. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Dan dalam Ibrani 9 ayat 14, Ibrani 9 ayat 14 demikian firman Allah. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita tanpa perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam Ibrani 9 ayat 15 tadi, kita sudah melihat bahwa sebagai persembahan yang tak bercacat. Tak bercacat di sini yang dimaksud itu tidak bernoda, tidak memiliki dosa, tidak memiliki kejahatan, tidak memiliki sedikit pun dosa. Mengapa begitu? Karena memang dari Yesus dikandung, karena memang dari awal pembuahan Yesus itu dijaga oleh Roh Kudus. Roh Kudus berperan penting dalam menjaga Yesus supaya tidak tercemari oleh polusi dosa, supaya tidak tercemari oleh natur-natur dosa, supaya tidak tercemari oleh hakikat dosa. Karena apa? Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun yang suci. Kita sudah sering mendengar bahwa semua manusia sudah berdosa. Ketika manusia berdosa, manusia itu mati total, bukan rusak sebagian. Rusak total. Manusia itu rusak total. Mengapa dikatakan rusak total? Karena ketika manusia mati dalam dosa, manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Manusia tidak lagi dapat beribadah kepada Allah, manusia tidak dapat lagi bersekutu kepada Allah. Dan jadi Maria mengandung bukan dari seorang laki-laki, meski masih belum cukup untuk menyebabkan Yesus itu lahir suci, karena Maria juga adalah orang berdosa. Maka dari itu Roh Kudus mengambil peran, Roh Kudus menjaga dan memelihara Yesus dalam masa pembuahan hingga masa kelahirannya nanti, supaya Yesus tetap suci dan tak bercacat di hadapan Allah. Dan di sini ada hal yang harus kita bahas dalam inkarnasi ini. Ada hal yang penting harus kita bahas. Yang pertama itu adanya pekerjaan Yesus, adalah adanya pekerjaan Roh Kudus yang menyucikan bayi Yesus. Ini menyebabkan Yesus tidak membutuhkan ibu yang suci supaya dia hidup suci atau lahir suci. Mari kita buka dalam Roma 3 ayat 10 dan 12. Dalam Roma 3 ayat 10 dan 12, Roma 3 ayat 10 sampai 12, saya membacakannya. Demikianlah firman Allah. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Dan dalam ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita baca juga dalam Pengkhotbah 7 ayat 20. Dalam Pengkhotbah 7 ayat 20, dalam Pengkhotbah 7 ayat 20 demikianlah firman Allah. Pengkhotbah 7 ayat 20, sesungguhnya di bumi ini tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan yang tak pernah berbuat dosa. Jadi maka dari itu adanya pekerjaan Roh Kudus ini sangat penting untuk menyelamatkan manusia, karena semua orang itu telah berdosa. Tidak ada yang cacat, tidak ada yang tak bercacat, tidak ada yang berakal budi, tidak ada yang tidak menyeleweng. Kecuali siapa? Kecuali Yesus. Yesus adalah orang yang suci. Dan bahwa Maria menyebut Yesus itu, Allah itu adalah juru selamatnya. Mengapa begitu? Karena manusia juga orang berdosa yang membutuhkan juru selamat. Supaya apa? Supaya ia diselamatkan. Dan dalam doktrin inkarnasi ini kita harus melihat juga hal-hal yang harus kita perhatikan tentang tujuan inkarnasi Yesus atau tujuan kedatangan Yesus. Di sini saya akan memberikan beberapa poin tentang tujuan kedatangan Yesus atau tujuan Yesus berinkarnasi. Yang pertama, untuk melayani dan menyelamatkan umatnya. Dalam Matius 20 ayat 25 sampai 28. Matius 20 ayat 25 sampai 28.
Matius 20 ayat 25 sampai 28 demikian firman Allah. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka ia di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Poin yang pertama yang saya akan sampaikan bahwa tujuan inkarnasi Yesus yaitu untuk melayani dan menyelamatkan umatnya. Seperti yang ayat 20 tadi, seperti yang dalam bahasa ayat 28 tadi, sama seperti anak manusia. Anak manusia yang di sini yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus berinkarnasi, Yesus Kristus lahir ke dalam dunia yaitu untuk melayani dan menyelamatkan umatnya. Mengapa mereka butuh keselamatan? Karena mereka sudah berdosa. Orang yang sudah jatuh dalam dosa ibarat contoh itu, orang itu sudah mati. Maka dari itu orang mati tidak bisa melakukan suatu hal. Jika orang mati tersebut ingin melakukan sesuatu hal, harus ada yang menghidupkan kembali. Maka dari itu Yesus berinkarnasi, Yesus datang ke dunia, Yesus lahir ke dunia untuk melayani dan menyelamatkan umatnya. Karena ia menyayangi umatnya. Seperti dalam kitab Yeremia berkata bahwa engkau berharga di mataku dan mulia. Karena itu aku memberikan manusia sebagai ganti nyawa. Manusia yang di sini itu Yesus. Yesus menyelamatkan kita. Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya. Kita ini umat yang berharga. Karena apa kita berharga? Karena dalam Kejadian 1 ayat 28, kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita ini adalah makhluk yang mulia, makhluk yang diciptakan secara khusus. Kita ini diciptakan Allah secara sempurna. Maka dari itu Allah mengutus anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk menyelamatkan umatnya. Dan poin yang kedua, tujuan Yesus datang untuk berinkarnasi. Poin yang kedua yaitu supaya anak manusia diserahkan ke dalam tangan manusia, dibunuh dan dibangkitkan. Mari kita baca dalam Markus 9 ayat 31 dan 32. Markus 9 ayat 31 dan 32. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepadanya. Tujuan Yesus berinkarnasi yang kedua yaitu supaya ia menyatakan dirinya bahwa ia akan mati, diserahkan ke dalam tangan manusia, mati dan dibangkitkan. Di sini sangat jelas dikatakan bahwa Yesus berinkarnasi ke dunia setelah ia yang tujuan yang pertama yaitu untuk menyelamatkan manusia, dan tujuan yang kedua yaitu untuk menyatakan dirinya bahwa ia akan mati dan dibangkitkan. Mengapa dibangkitkan? Kenapa perlu dibangkitkan? Karena kebangkitan Yesus ini sangat penting. Karena dalam kebangkitan ini nyata pula bahwa tidak lagi ada kematian. Mengapa kematian? Karena manusia berdosa itu mati. Maka dari itu Yesus adalah salah satu contoh yang tidak berdosa lagi. Karena Yesus ketika mati, ia bangkit. Lalu ia naik, tidak mati lagi. Berbeda dengan orang-orang yang dibangkitkan oleh Yesus. Ketika ia mati, contohnya Lazarus, ketika ia mati, dibangkitkan oleh Yesus, lalu dia hidup, tetapi ketika itu ia mati juga. Berbeda dengan Yesus, ketika ia mati, dibangkitkan, dia langsung naik ke surga, diangkat ke surga. Ia tidak mengalami kematian lagi. Mengapa butuh itu kebangkitan? Karena kebangkitan itu merupakan suatu bentuk atau suatu contoh bahwa manusia yang sudah diselamatkan itu tidak akan mati lagi, tidak akan jatuh lagi ke dalam dosa. Walaupun mereka berdosa, tetapi dosa itu telah diampuni oleh Yesus. Kematian Yesus di kayu salib itu mengampuni dosa dahulu, sekarang dan selamanya. Yesus tidak hanya menyelamatkan dosa sekarang, tetapi Yesus menyelamatkan dosa dahulu, dan Yesus juga menyelamatkan dosa yang akan datang. Terus tujuan yang ketiga yaitu karena Yesus diutus bukan untuk menghakimi tapi untuk menyelamatkan. Jadi Yesus diutus oleh Allah Bapa itu bukan untuk menghakimi. Ia bukan untuk menghakimi manusia kenapa ia berdosa, tetapi untuk menyelamatkan manusia. Dan tujuan yang keempat, karena Yesus diutus untuk memberikan hidup yang kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Mari kita buka dalam Yohanes 6 ayat 37 dan 40.
Yohanes 6 ayat 37 sampai 40. Yohanes 6 ayat 37 sampai 40. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku ia tidak akan dibuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi semuanya akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi tujuan Yesus, poin yang terakhir yaitu tentang tujuan Yesus berinkarnasi, yaitu untuk menyelamatkan manusia, untuk memberikan hidup yang kekal. Mengapa butuh hidup yang kekal? Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, ia akan mengalami kematian yang kekal. Maka dari itu Yesus menyelamatkan manusia. Dan kita harus mengerti dan memahami apa saja tujuan ini, dan kita harus mengerti doktrin inkarnasi. Maka dari itu saya sekian menyampaikan tentang doktrin inkarnasi. Semoga memberkati. Amin. Sudah habis. Memori penuh. Habis tadi. Kapan? Ini aja. Lanjutkan.